Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat menghadiri acara kami. Perkenalkan, kami dari perusahaan Grab Indonesia. Kami akan mempresentasikan bisnis plan dari perusahaan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsi Zakaria, bersama keempat rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nadia Nelania. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Radia. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Nirmala Dewi. Perkenalkan, nama saya Raisi Enjini Arjanti. Pada presentasi kali ini, kami akan memberikan Bapak Ibu pandangan terhadap perusahaan kami. Yang pertama, kami akan memaparkan visi dan misi perusahaan Grab. Dan yang kedua, kami akan menjelaskan tujuan perusahaan Grab di Indonesia. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan produk-produk yang akan kami luncurkan. Pada keempat, kami akan memberikan masalah dan solusi yang akan kami hadapi. Yang kelima adalah kami akan memberikan strategi pemasaran terhadap Bapak dan Ibu. Yang kelima, kami akan memberikan pandangan strategi pemasaran perusahaan yang akan kami dirikan di Indonesia. Nah, yang keenam, kami akan merencanakan pengembangan aplikasi maupun pengembangan di pasar Indonesia. Yang ketujuh, kami akan menganalisis SWOT dari perusahaan Grab. Yang pertama yang akan kami paparkan, visi dan misi perusahaan Grab. Visi kami adalah untuk menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada, serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya. Misi yang kita berikan, yang pertama, membuat platform transportasi yang paling aman. Yang kedua, membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup mitra Grab. Tujuan Grab Indonesia: menghadirkan sebuah layanan transportasi yang nyaman, aman, dan efektif, berbasis teknologi digital yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan serta meningkatkan taraf hidup mitra. Grab ingin mengatasi masalah terbesar yang ada seperti ketimpangan akses, ketertinggalan infrastruktur, dan juga kesenjangan pendapatan. Di sini Grab menjadi solusi akan dalam hal itu. Kami memberikan peluang pendapatan untuk semua masyarakat sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendorong inklusivitas yang lebih besar. Dan kami akan menyediakan solusi teknologi guna meningkatkan dan membangun kota-kota cerdas yang lebih aman. Cita-cita yang kami inginkan yaitu memiliki pengunduhan sebesar 10 juta orang dalam 1 tahun, atau lebih kurang, itu malah lebih bagus. Nah, yang selanjutnya kita harus memiliki 2 juta orang lebih drivers atau kerjasama dalam bidang bisnis lain. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Naufal Rizky Radia. Terima kasih Saudara Arsy atas waktunya. Di sini saya akan membahas atau melanjutkan presentasi mengenai masalah yang dihadapi serta our solution. Untuk masalah yang dihadapi sendiri, di slide ini yang pertama yaitu kebijakan work from home, di mana kita tahu saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Dari itu sebagian dari pekerja ada di kantor ataupun di rumah serta tidak berkerumun. Yang kedua itu kebijakan di rumah saja. Kebijakan di rumah saja dijalani oleh para pekerja, mahasiswa, siswa-siswi, dan juga aktivitas lainnya harus dikerjakan di rumah saja. Nah, yang ketiga ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana ini merupakan sebuah peraturan yang diberlakukan oleh pihak gubernur ataupun pemerintah setempat. Dan yang keempat ada tantangan digitalization di Industri 4.0, di mana dengan hadirnya aplikasi Grab ini mampu menjawab tantangan Industri 4.0. Dan kita juga tahu bahwa saat ini maraknya tindak kejahatan, oleh karena itu kami berharap dengan aplikasi Grab semua itu bisa teratasi. Next. Solusi yang kami sediakan.
Grab hadir untuk menjawab berbagai permasalahan dihadapi saat ini. Berbagai macam fitur dihadirkan untuk mempermudah pelanggan dalam dunia transportasi. Beragam fitur yang kami hadirkan sehingga Grab menjadi your everyday everything app, dikemas dengan teknologi yang canggih serta desain UI dan UX yang mudah untuk dioperasikan, serta aplikasi ini mudah berbaur dengan masyarakat berbagai kalangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Nadia Nelania. Terima kasih. Terima kasih rekan saya Naufal atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi tentang our product. Di sini kami meluncurkan 3 produk, yaitu yang pertama Grab Taksi. Di sini kami bekerja sama dengan mitra Grab Taksi offline. Di sini kami menjadikan taksi bisa dipesan melalui online. Produk yang kedua yaitu Grab Car. Di sini kami bekerja sama dengan mitra mobil pribadi. Kami juga menyediakan mobil 2 seat dan 3 seat bagaimana kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga, produk kami yaitu Grab Bike. Produk ini di mana customer membutuhkan waktu cepat untuk sampai tujuan dengan motor dengan harga yang lebih murah. Lalu selanjutnya saya akan membahas marketing strategi. Marketing strategi dari perusahaan kami ada 4. Yang pertama yaitu sosial media. Dengan memanfaatkan arus internet yang cepat, pemasaran ini berlaku untuk Dengan memanfaatkan arus internet yang cepat, pemasaran ini berlaku ketika aplikasi memiliki tren baru atau fitur baru dalam aplikasi. Lalu yang kedua, melalui akses blok aplikasi. Akses blok aplikasi ini sangat berpengaruh ketika menarik pelanggan baru sebagai langkah awal memakai aplikasi ini. Yang ketiga, visibilitas aplikasi. Penggunaan fitur dan memiliki kapabilitas yang baik dalam proses penggunaannya dengan visibilitas yang memadai akan membuat aplikasi Grab lebih dipilih orang lain daripada aplikasi lain. Lalu yang terakhir, strategi kami yaitu menetapkan standar produk, baik ketika akan mengenalkan aplikasi baru terhadap pengguna baru melalui App Store. Aplikasi yang memiliki standar akan lebih dipilih untuk digunakan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya, lalu selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Widya. Terima kasih rekan saya Nadia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan. Nah, kami berupaya untuk melakukan beberapa pengembangan untuk aplikasi Grab seperti Grab Express atau jasa pengiriman. Kami berupaya untuk mengeluarkan fitur baru yaitu Grab Express, yaitu fitur yang akan memudahkan pelanggan dalam bidang logistik. Grab Express hadir untuk membantu pertumbuhan bisnis wirausahawan mikro di tanah air dengan menyediakan berbagai layanan pengiriman barang yang mudah, cepat, dan nyaman. Kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan bisnis UMKM di Indonesia sedang bertumbuh. Maka dari itu, kami rasa kami memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan Grab Express. Grab Express hadir dengan beberapa keuntungan bagi pengguna, yaitu seperti tarif yang terjangkau, jaminan keamanan, dan mengantar barang dengan jarak antar daerah dengan lebih cepat karena tidak menggunakan ekspedisi udara. Selain itu, kami juga ingin menyediakan layanan jasa pembayaran. Jasa pembayaran yang kami maksud adalah metode pembayaran listrik dan token serta tagihan lainnya. Kami menyediakan fitur baru untuk memudahkan Anda dalam membayar tagihan Anda. Fitur ini nantinya akan muncul di menu halaman home. Pelanggan hanya perlu memasukkan ID atau nomor meteran PLN dan lanjutkan proses pembayaran dengan saldo OVO. Selanjutnya, kami juga berupaya untuk melakukan layanan kebersihan, pengembangan dalam layanan kebersihan. Kami berencana untuk membuka lowongan untuk jasa cleaning and fix yang bekerjasama dengan sejasa.com. Clean and Fix ini kami fokuskan untuk cleaning service hingga pemeliharaan AC. Grab berusaha mendukung startup lokal dan para UMKM agar dapat meningkatkan peluang bisnis serta membuka lapangan pekerjaan. Selain layanan kebersihan, kami juga berencana untuk melakukan pengembangan dalam pesan antar. Pesan antar yang kami maksud adalah GrabFood dan Grab Market, yaitu fitur yang memudahkan pelanggan kami untuk memesan makanan dan minuman serta keperluan dapur lainnya melalui aplikasi yang nantinya akan diantar oleh mitra Grab kami. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kami selalu berusaha untuk mendukung wirausahawan lokal dan UMKM. Maka dari itu kami menyediakan tempat bagi para
milik restoran ataupun penjual bisnis online dalam bidang kuliner yang baru merintis untuk bergabung menjadi merchant Grab. Tidak hanya sampai di situ, Grab Market juga memanjakan pelanggan dengan berbelanja kebutuhan rumah dan dapur hanya melalui aplikasi Grab. Sangat cocok untuk pelanggan kami yang tidak punya waktu untuk grocery shopping. Keuntungan dari menggunakan GrabFood adalah yang pertama lebih praktis, karena Anda tidak perlu menelpon customer service untuk memesan makanan. Anda hanya perlu membuka aplikasi dan memilih makanan sesuai selera, lalu kemudian dipesan oleh mitra Grab kami. Yang kedua adalah lebih cepat dan mudah, karena mitra Grab kami membeli pesanan Anda menggunakan armada motor. Maka dari itu Anda tidak perlu khawatir apabila terjadi macet dan makanan Anda tidak akan datang telat. Selain itu, kami juga menggunakan box untuk penghangat makanan, sehingga makanan yang diantar akan tetap fresh dan higienis. Dan yang terakhir, kami juga melakukan rencana pengembangan dalam bidang pariwisata. Kami menyediakan fitur untuk memesan hotel di Grab. Kami juga bekerja sama dengan beberapa mitra, diantaranya adalah Agoda, Booking.com, dan Oyo. Grab bekerja sama dengan layanan pemesan hotel agar Anda dapat langsung memesan hotel melalui Grab. Kami juga menawarkan harga terendah dari mitra booking hotel kami. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raisi Anindya. Terima kasih kepada rekan saya, Widya, yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai SWOT analisis dari perusahaan Grab Indonesia. Yang pertama ada strength atau kekuatannya, di mana di sini jika biasanya para calon penumpang itu saat ingin bepergian dengan menggunakan moda transportasi umum harus melalui berbagai macam step yang jika dilihat dari berbagai sisi itu memiliki sisi negatif. Di antaranya yang pertama, jika kita menggunakan transportasi umum untuk bepergian, yang pertama adalah cukup memakan waktu, di mana kita harus terlebih dahulu berangkat ke tempat pemberhentian si angkutan umum seperti angkot, kemudian bus atau travel. Kemudian kita juga tidak bisa memprediksi kapan transportasi umum tersebut datang ke lokasi kita. Nah, dengan menggunakan Grab, kita hanya cukup memasukkan lokasi kita saat ini dan nanti di dalam aplikasi akan muncul driver-driver yang berada di sekeliling kita. Untuk penggunaan aplikasinya juga tergolong mudah, di mana nantinya kita cukup mengunduh aplikasi Grab di Play Store atau App Store dan kemudian melakukan registrasi. Nah, jika sudah, kita bisa langsung menggunakan aplikasi Grab tersebut. Untuk pembayarannya, kita juga bisa melakukan pembayaran secara tunai atau secara non-tunai melalui pembayaran digital, yaitu OVO. Dan di situ juga cukup lumayan mempersingkat waktu, di mana nantinya kita tidak perlu lagi menunggu kembalian. Kemudian masalah selanjutnya dari moda transportasi umum adalah kejahatan atau tindak kriminal yang saat ini marak terjadi di angkutan umum atau transportasi umum, seperti bentuk pencopetan dan sebagainya. Dan dengan aplikasi Grab, Grab menjamin keamanan dan juga kenyamanan dari para pelanggannya, di mana nantinya mereka bisa tahu siapa driver, nama drivernya, kemudian plat nomor, dan juga jenis kendaraan yang digunakan, sehingga nantinya penumpang itu dapat mengecek kembali apakah driver yang datang itu sudah tepat atau belum. Kemudian, jika seandainya ada gerak-gerik aneh dari si driver, nantinya pengguna dapat langsung melaporkan hal tersebut melalui aduan atau ada fitur darurat yang disediakan oleh Grab, di mana nantinya Grab akan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, selain itu, kemudian beberapa keuntungan atau kelebihan lainnya dari Grab adalah menariknya di sini, calon penumpang dapat memilih ingin menggunakan moda transportasi jenis apa, baik itu taksi, mobil biasa, ataupun motor. Untuk mobil biasa itu sendiri juga kita memiliki beberapa penawaran. Kita menyediakan transportasi mobil umum untuk 4 penumpang atau 6 penumpang, di mana nantinya terdiri pilihan apakah kita ingin menggunakan transportasi 2 seat atau 3 seat. Nah, jika kita ingin bepergian dengan cepat dan menggunakan biaya yang lebih murah, kita juga dapat memilih Grab Bike atau Grab Motor untuk menghindari kemacetan, di mana nantinya aplikasi ini atau fitur transportasi yang satu ini menyediakan sepeda motor untuk mengantar pelanggannya. Dan di sini kita tidak perlu khawatir lagi tentang keamanan, karena Grab Bike juga menyediakan helm, di mana nantinya para penumpang itu harus menggunakan helm sebelum mulai berkendara.
Selanjutnya ada yang namanya weakness atau kekurangannya. Nah, untuk kekurangan itu sendiri lebih ke bentuk aplikasinya, karena meskipun pada saat ini kita telah memasuki era digitalization industrial 4.0, namun tetap saja masih banyak masyarakat yang kurang familiar dengan penggunaan aplikasi atau teknologi yang berada di smartphone atau Android-nya masing-masing. Meskipun mungkin bagi generasi milenial atau bagi generasi muda, hal ini merupakan atau penggunaan aplikasi Grab ini dapat dengan mudah beradaptasi. Namun untuk orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang dari desa yang belum familiar dengan teknologi, penggunaan aplikasi Grab ini cukup sulit untuk digunakan, mulai dari registrasi dan sebagainya. Hal ini juga membuat para orang tua lebih memilih menggunakan moda transportasi umum. Selain itu, statement atau masyarakat mengenai trust issues atau isu kepercayaan juga menjadi masalah di sini. Karena untuk moda transportasi umum seperti ojek misalnya atau ojek pengkolan, biasanya supirnya itu atau pengemudinya itu berasal dari daerahnya itu sendiri. Nah, untuk Grab itu sendiri biasanya si driver itu datang dari berbagai daerah, di mana nantinya mereka itu menghampiri daerah yang notabene merupakan memiliki penduduk yang padat sehingga ramai pelanggan. Nah, untuk mengatasi hal ini, Grab menyediakan fitur penampilan plat nomor dan juga nama yang telah tadi saya sebutkan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Sebagai salah satu penyedia layanan transportasi online terbesar di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, kehadiran Grab ini diprediksi dapat diterima dengan mudah di masyarakat. Mengingat bahwa tadi sekarang Indonesia telah memasuki era digitalization industrial 4.0, di mana kebanyakan UMKM itu memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya. Seperti tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk peluang kedepannya kami akan membangun GrabMart, kemudian GrabFood dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu uniknya Grab juga menyediakan yang namanya program Grab Loyalty Reward, di mana nantinya program ini diharapkan dapat membentuk loyalitas pelanggan sehingga pelanggan memilih Grab sebagai aplikasi transportasi online favorit bagi mereka. Nantinya di sini para pelanggan itu akan mendapatkan poin-poin yang dapat ditukarkan menjadi voucher atau kupon diskon di beberapa merchant yang telah bekerjasama dengan Grab Indonesia. Adapun untuk merchant-nya itu dapat kita cek di aplikasi Grab Merchant yang juga tersedia di aplikasi Play Store dan juga di App Store. Yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Nah, sayangnya meskipun telah memiliki berbagai macam kecanggihan, di Indonesia Grab itu bukan satu-satunya moda transportasi yang ada. Mengingat Indonesia itu sudah memiliki sangat banyak transportasi umum yang telah ada seperti travel, kemudian bus, dan juga transportasi lainnya seperti ojek dan angkutan umum atau angkot. Nah, mengingat hal ini, untuk masuk ke pasaran tentu saja tidak bisa sekaligus semua pihak menerima. Bahkan ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan kedatangan Grab, di mana di daerah saya sendiri itu sempat ada demo yang mengatakan bahwa supir angkot dan yang lainnya tidak setuju dengan adanya kedatangan Grab karena mereka merasa tersaingi. Nah, untuk menyikapi hal ini, tentu saja Grab harus memberi lebih banyak lagi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih menerima kedatangan Grab, karena pada umumnya Grab itu sebetulnya memberikan banyak keuntungan bagi para mitra dan juga para pelanggan yang telah ada. Selain masalah transportasi yang telah ada, Grab juga memiliki pesaing di bidang yang sama, yaitu transportasi berbasis teknologi, di mana di sini mengharuskan Grab itu bersaing secara harga dan juga Grab harus memutar otak untuk membentuk strategi-strategi promosi yang dapat menjadikan Grab sebagai alternatif solusi yang umumnya dipilih oleh masyarakat secara luas. Nah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembali serahkan kepada rekan saya. Terima kasih rekan Reisi atas waktu yang telah diberikan. Pada kali ini, kami akan lampirkan bisnis model canvas kami yang telah kami buat pada tanggal 6 Januari 2020, dibuat oleh kelompok 3 dan untuk Grab Corporation. Penonton bisa melihat bisnis model canvas yang telah kami buat. Bisa Bapak Ibu lihat, aplikasi Grab bisa diunduh melalui App Store ataupun Play Store di mobil Anda. Pada saat pengunduhan, pengguna baru akan diarahkan untuk menuju demo terlebih dahulu, biar paham dengan pengaplikasian aplikasi ini. Sekian presentasi yang telah kami berikan.
Terima kasih terhadap Bapak dan Ibu yang telah memperhatikan presentasi kami. Apabila ada kata dan perilaku yang tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan. Apabila Bapak dan Ibu berminat bergabung pada perusahaan kami, bisa menghubungi di website kami di www.grab.co.id atau di email infograb.com, atau bisa saja Bapak dan Ibu telepon di perusahaan kami di nomor 021 7654 876. Sekian, terima kasih presentasi yang kami berikan. Grab Indonesia Forward Forward Together. together. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.